Baik, eh, saya dapat 10 menit yang lalu lah, kira-kira 15, 20 menit yang lalu dapat email minta saran gimana cara setting modem wifi IndiHome agar tidak bentrok atau tidak dipakai user lain. Soalnya saya setting IP DVR CCTV mau di online kan, kira-kira gitu. Setting IP-nya gimana? Jadi misalnya DVR-nya punya IP berapa, kemudian kita pengen supaya user IndiHome-nya tidak pakai IP itu. Gitu sih sebenarnya. Sebenarnya sederhana aja sih sebenarnya. Anda bisa masuk. Saya kebetulan nggak ada IndiHome sekarang. Jadi Anda bisa masuk ke salah satu ke router Anda. Ini contoh aja ya, logikanya aja. Tapi ntar harus disesuaikan dengan yang Anda pakai di rumah atau gimana. Ini kebetulan ada dua modem di sini. Yang satu MNC Play, yang satu lagi Orange. Oke. Nah, settingannya, jadi Anda harus tahu IP DVR-nya berapa. Pastikan itu benar semua, IP-nya berapa, gateway-nya berapa, semuanya harus benar. Gateway-nya diarahin ke IP IndiHome. Nah, kalau udah benar, tinggal urusan di IndiHome-nya aja. Misalnya kebetulan kalau saya IP-nya 192.168 sekian. 192.168.0 sekian. Oke. Ini saya kasih lihat contohnya ada di dua modem saya langsung router. Ini 222, satu lagi adalah 224. Oke. Saya masuk ke network, ke LAN. Ini LAN. Masuk ke DHCP server, ini masuk ke DHCP server configuration. Nah, ini ada tulisan start IP sama end IP. Perhatikan di modem yang ini 222 saya makainya 150 sama 170. Jadi saya tidak pakai defaultnya router. Routernya IP-nya berapa udah lupa saya, tapi saya rubah supaya IP-nya suka-suka saya. Sini cuma ada 20 IP nih sini. 150 sampai 170. Oke. Gateway-nya 222. Jadi pastikan si DVR CCTV tidak masuk dalam sini. Misalnya di VR CCTV sih kita kasih IP 192.168.02 misalnya atau 03 gitu yang di bawah-bawah. Oke. Terus yang ini 150 170 berarti nggak akan tabrakan. Nah, ini kalau diperhatiin saya kira-kira kayak gitu juga, cuman beda nih. Ini routernya 2222 terus IP-nya 150 sampai 170 gitu ya. Kita lihat router yang satunya lagi. 224 IP-nya 80 sampai 82. Cuma 3 IP doang ini. 80 sampai 82 doang. Oke. Jadi nggak tabrakan semua IP-nya. Jadi IP yang dikasih sama DHCP, kebetulan saya ada 2 DHCP server, ada 2 modem. IP-nya beda. Yang ini 150 sampai 170, yang di sini 180 sampai 82. Jadi kalau kita punya DVR, saya ada DVR juga sih. Bisa IP-nya beda. IP-nya tidak tabrakan sama sekali. Oke. Ini disesuaikan aja sama jumlah user. Kalau usernya cuma ada 10, ya kasih 10 IP aja. Ngapain kita kasih 200 IP? Nanti orang-orang bisa pakai semua, jadi urusannya kan berabe. Oke. Nah, tinggal urusannya gimana caranya kita forwarding. Ini untuk forwarding, port forwarding, ini buat kalau Pak Yokto Vianus ini kayaknya udah tahu caranya port forwarding. Buat teman-teman yang lain supaya DVR kita bisa kelihatan ke internet kalau si modemnya dapat IP public ya. Kalau saya nggak bisa. IP-nya private dua-duanya, parah banget. Nih saya kasih lihat IP saya private nih. Biar sakit lah, pusing. Masuk di status ya. Nih saya IP-nya IP private. 1089 private, jadi saya nggak bisa port forwarding, saya nggak jalan. Masuk ke status, masuk ke interface 10122 private juga. Oke, sekarang kita pengen ngasih lihat port forwarding. Ini masuk ke forward rules, di sini ada DMZ. Oke, kita new aja. Jadi saya bilangin IP ini, IP kita misalnya 192.168.02 misalnya tadi di VR-nya, di apply aja langsung dia akan ditempel ke IP public yang ada di
ada di mana sih namanya? Ada di modem IndiHome-nya. Jadi kalau saya percuma, karena saya IP-nya IP private, jadi mau di port forwarding juga nggak akan bisa dilihat dari internet juga karena masih ada di belakang firewall lagi, jadi nggak bisa gitu. Oke, ini DMZ-nya harus di-enable, kira-kira gitu. Ini cara yang di modem Huawei. Kita masuk ke yang ini namanya MNC Play, nggak beda jauh sih caranya. Masuk ke application kalau nggak salah ya. Ada port forwarding nggak? Ini port forwarding. Kita masukin IP-nya berapa, terus kita kasih nama aja apa, di add, nanti dia ketempel ke IP publiknya. Cuman ini kondisinya dua-duanya saya nggak bisa karena dua-duanya IP-nya IP private, internetnya pakai IP private, jadi percuma aja, nggak jalan. Ada yang mendapat IP publik masih beruntung bisa melakukan port forwarding seperti itu. Oke, jadi kira-kira caranya cuma itu aja. Jadi memastikan bahwa tidak ada tidak ada IP yang tabrakan, itu aja. Jadi lihat DHCP server, ini apa? Lihat di DHCP servernya, konfigurasi DHCP server, pastikan nggak ada tabrakan, itu aja. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat anda yang lagi ngeset IP address di modem-modem internetnya.